Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana di Indonesia, video yang ketujuh. Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Al-Quran Surat As-Isra ayat 30. Di sini kunci masalahnya, yaitu perbuatan oleh manusia. Antara lain, penyebab yang keenam, sikap takzib, mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Nah, ini kemarau dan musim hujan. Kalau di daerah Eropa, ini musim salju dan musim panas. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 18. Nah, ini Allah ini bertanya, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak akan bisa didustakan karena matahari terbit dan matahari tenggelam ini di dua tempat masing-masing, di timur dua tempat, di barat tenggelam dua tempat. Ini bermiliar tahun telah berjalan sampai hari ini. Ini tetap, berarti musim panas dan musim dingin itu tetap, karena kuncinya ada di terbit matahari dan tenggelamnya matahari. Nah, di sini di Indonesia secara masif bahkan dibentuk Knowledge Center Perubahan Iklim. Nah, ini suatu institusi. Selamat datang di Knowledge Center Perubahan. Ini bukti. Kemudian ini berita juga yang belum lama, 2019 atau 2020, hujan deras berdurasi panjang yang mengguyur DKI Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019 sore hingga 1 Januari 2020 pagi menyebabkan banjir cukup luas di beberapa wilayah. Curah hujan yang ekstrim ini, kata Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Nah, dipengaruhi oleh perubahan iklim. Nah, ini badan yang mengelola secara meyakinkan, BMKG Indonesia, para ahlinya ribuan, ini menyatakan perubahan iklim. Padahal ditanyakan itu sama Allah, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, ini udah jelas buktinya bahwa musim panas dan musim dingin itu terjadi akibat terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Ini miliaran tahun terjadi, kok dibilang berubah? Inilah yang mengakibatkan, artinya mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi ada manusia-manusia yang mendustakan. Inilah yang mendatangkan bencana di Indonesia. Jadi tidak fisik saja, tetapi moral. Perbuatan manusia juga mendatangkan musibah atau bencana. Ini sumbernya Al-Quran, sangat jelas. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perubahan iklim. Nah, ini sudah mendunia juga menyatakan perubahan iklim sebagai gejala yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, ya berdampak oleh cuaca tadi. Ya, akibat bencana cuaca itu adalah bukan alam tapi perbuatan manusia. Macam-macam kan tadi ada. United States Global Climate Change Program mendefinisikan perubahan iklim sebagai reaksi ekstrem fenomena cuaca yang menciptakan dampak negatifnya. Dampak negatif itu efek daripada kita
mendustakan tadi. Pada sumber daya pertanian, sumber daya air, nah ini macam-macam sama bencana ini. Tidak usah saya bacakan. Definisi iklim yang mutlak adalah firman Allah Al-Quran surat Ar-Rahman 17 yang sudah saya jelaskan di atas. Iklim tetap karena dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Nah, ini saya ulang lagi supaya jelas. Terjadi dampak negatif. Ini karena hukum Allah SWT didustakan, yang akibatnya sanksi hukum Allah yang bekerja secara otomatis karena langit dan bumi ciptaan Allah yang dibekali dengan hukumnya masing-masing, dan Allah selalu memelihara ciptaannya beserta hukumnya termasuk makhluk-makhluknya. Maka sanksinya bencana berupa tadi itu, ini berupa, jadi bukan karena alam, berupa cuaca benarnya, pertanian, sumber daya air, bencananya, kesehatan, vegetasi, dan tanah, ekosistem. Nah, karena tadi mendustakan. Kalau kita menyatakan ada perubahan iklim, berarti pola pikir tersebut seperti di zaman jahiliyah. Nah, tadi sudah saya sebutkan yang waktu itu tentang hujan. Ini hadisnya, hujan turun kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka dia kafir kepada kita dan beriman kepada bintang. Hadis riwayat Bukhari nomor 138. Tadi tidak percaya dengan ayat Allah, akhirnya mendustakan. Nah, ini yang membuat bencana. Terjadi bencana dibilang bencana alam. Ini juga dusta karena terjadi bencana karena kezaliman manusia itu sendiri. Ini saya perjelas lagi. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Al-Quran surat Yunus 4. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Nah, ini. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Al-Quran surat An-Nisa 79. Ini sangat jelas. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hei manusia, sesungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembali. Lalu kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran surat Yunus 23. Bencana itu karena manusia membuat kesalahan, dalam hal ini dusta. Seperti perubahan iklim, padahal iklim tetap. Terjadi bencana, dibilang bencana alam. Ini dusta karena alam itu benar. Bencana itu akibat perbuatan manusia. Karena manusia dusta terhadap ayat Allah, maka hukum Allah secara otomatis memberikan sanksi jika manusia dusta, yaitu berupa bencana. Ini contoh dustanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 1.549 kejadian bencana alam terjadi hingga akhir Juni 2020. Dari total kejadian bencana hidrometeorologi, ini cuaca termasuk hujan, dianggap menjadi penyebab bencana, masih dominan terjadi sepanjang 6 bulan terakhir. Padahal itu adalah efek daripada kita mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi iklim itu tetap. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.